Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur masuk perguruan tinggi negeri oleh saya sendiri, yaitu Rani Anggraini. Ini dikhususkan untuk adik-adik kelas 12. Nah, di sini ada beberapa jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri. Pertama itu ada SNMPTN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan dan dikelola oleh LTMPT, yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Kedua itu ada SBMPTN, yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dengan menggunakan nilai UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Yang ketiga yaitu jalur seleksi mandiri, yaitu jalur masuk PTN yang diselenggarakan oleh PTN masing-masing secara independen. Yang keempat ada penelusuran minat dan kemampuan atau yang disebut dengan PMDK. Nah, ini dikhususkan untuk masuk ke politeknik dengan menggunakan nilai rapot. Yang kelima, ujian masuk perguruan tinggi kedinasan atau PTK, yaitu untuk perguruan tinggi kedinasan. Nah, yang pertama itu ada SNMPTN, itu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yaitu seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan prestasi dan juga portofolio akademik siswa. Penilaiannya itu dilihat dari kompetensi sekolah dan prestasi siswanya, diantaranya akreditasi sekolah, nilai rapor, dan persyaratan lain berdasarkan PTN yang dipilih. Nah, untuk biayanya itu gratis karena ditanggung oleh pemerintah. Nah, jalur ini memungkinkan kamu untuk bisa masuk PTN itu tanpa harus ada ujiannya. Jadi harus memperhitungkan nilai rapot atau prestasi selama sekolah, baik akademi maupun non-akademi. Akreditasi sekolah juga jadi bahan pertimbangan untuk masuk ke SNMPTN ini. Nah, untuk persyaratan SNMPTN, yaitu yang pertama itu persyaratan sekolah. Nah, SMA, MA atau SMK negeri atau swasta yang mempunyai NPSN. Nah, untuk ketentuan akreditasinya itu untuk akreditasi A yaitu 40% terbaik di sekolahnya, akreditasi B yaitu 25% terbaik di sekolahnya, dan untuk akreditasi C dan lainnya yaitu 5% terbaik di sekolahnya. Nah, yang kedua yaitu untuk persyaratan peserta. Nah, ada siswa SMA, MA, SMK itu khusus untuk kelas 12 tahun ini. Dan juga memiliki prestasi yang unggul, baik di akademik ataupun yang lainnya. Memiliki NISN dan juga NIK yang terdaftar di PDSS. Dan juga memiliki nilai raport dari semester 1 sampai 5. Nah, untuk yang ketiga itu pilihan prodi, itu setiap siswa diperbolehkan memilih 2 prodi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, untuk yang memilih 2 prodi dari 1 PTN, misalnya kamu milih IPB, biologi, IPB, matematika. Nah, untuk 2 PTN itu PTN yang berbeda. Disarankan tidak boleh lintas minat. Nah, untuk tahapan pendaftaran SNMPTN, jadi yang pertama yaitu peluncuran sistem penerimaan mahasiswa baru 2021, yaitu pada tanggal 4 Januari 2021. Yang kedua yaitu registrasi akun LTMPT, yaitu 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Yang ketiga yaitu penetapan siswa yang eligible oleh sekolah, itu 4 Januari sampai 8 Februari 2021. Nah, yang keempat yaitu pengisian PDSS, yaitu tanggal 11 Januari sampai 8 Februari 2021. Nah, PDSS ini merupakan singkatan dari pangkalan data sekolah dan siswa yang digunakan oleh pihak sekolah untuk mendaftarkan siswanya dalam mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Nah, yang kelima itu pendaftaran SNMPTN itu 15 sampai 24 Februari 2021. Yang keenam, pengumuman hasil SNMPTN itu 22 Maret 2021, dan yang terakhir itu pendaftaran ulang peserta yang lulus SNMPTN itu dapat dilihat di laman PTN masing-masing. Nah, silakan dibaca ya. Selanjutnya itu SBMPTN, itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini merupakan jalur penerimaan dengan menggunakan nilai UTBK, yaitu ujian tulis berbasis komputer. Nah, untuk SBMPTN itu ada biaya pendaftarannya itu kalau tahun lalu sekitar 150.000.
Nah, UTBK ini adalah suatu tes TPS ataupun TPA, itu yang dirancang untuk memprediksi apakah peserta mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Nah, ini UTBK pada SBMPTN, ada TPS sama TPA. Nah, untuk tahapan pendaftaran SBMPTN-nya, ada yang pertama itu registrasi akun LTMPT, itu 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Yang kedua ada pendaftaran UTBK dan SBMPTN, yaitu 15 Maret sampai 1 April 2021. Yang ketiga ada pelaksanaan UTBK-nya, itu ada 2 gelombang, yaitu gelombang 1 12 sampai 18 April 2021 dan gelombang 2 itu 26 April sampai 2 Mei 2021. Dan yang terakhir itu pengumuman hasilnya itu pada tanggal 14 Juni 2021, yaitu pada pukul 3 sore. Nah, perbedaan dari SNMPTN dan juga SBMPTN, SNMPTN yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, yang seleksinya itu bulan Januari sampai Februari dengan menggunakan nilai rapot dan juga prestasi, tidak dibiayai ataupun gratis, dan minimal 40% dari kuota yang disediakan PTN dan juga alumni tidak bisa ikut. Untuk SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, seleksinya itu sekitar bulan Mei sampai Juni dan juga ada tes atau ujian tertulisnya. Nah, berbayar juga dan minimal 30% dari kuota yang disediakan PTN. Nah, alumni itu bisa ikut maksimal itu 3 tahun untuk sebelumnya. Nah, selanjutnya itu jalur seleksi mandiri, diselenggarakannya itu oleh masing-masing PTN secara mandiri atau independen. Beberapa PTN menerapkan sistem ujian layaknya SBMPTN, jadi harus lihat di situs resminya aja. Yang selanjutnya itu penelusuran minat dan juga kemampuan atau PMDK. Nah, hanya dengan SNMPTN, nah ini juga menggunakan nilai rapot, dikhususkan untuk yang mau ke politeknik. Yang selanjutnya itu ujian masuk perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Nah, sistem penyelesaian yang diselenggarakan untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan. Nah, tesnya itu ada tes akademik, tes psikologi, tes tertulis, wawancara, dan juga tes kebugaran. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.